Wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan untuk hari ini kita masuk materi tentang apa bahasa Jawanya? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa apa bahasa Batak atau bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya apa? Swimming. Apa bahasa Inggrisnya? Swimming. Apa Willy? Swimming. Berenang termasuk olahraga yang favorit. Favoritnya di mana, Pak? Di semua orang, di semua usia. Contohnya orang tua atau lansia. Kepanjangan siapa? Lanjut usia. Oke. Jadi sebelumnya datang semua. Renang itu dilakukan di air. Pak, sungai bisa. Pakai gaya apa? Gaya kalau renang yang kanan kiri kayak kalau ngajilah ini loh. Kan ada juga kan naik ambil nafas kanan kiri. Ada itu kan? Luis pernah buat itu. Ya kan Luis? Oke. Berenang. Teknik dasarnya itu contohnya seperti meluncur. Yang kedua pernapasan. Yang ketiga mengapung. Kalau meluncur nanti kita tunjukkan di video ada. Pak, kalau mengapung gaya batu bisa? Siapa yang bisa gaya batu? Juna gaya batu kalau berenang. Hah? Tahu gaya batu? Kayak mana? Jadi kalau masuk batu dalam air muncul nggak ke atas? Enggak, yang ada apa? Nah, itulah gaya Juna. Yang muncul cuma bui. Naik ke atas. Pak, bui itu apa itu, Pak? Nah, bui itulah yang oksigen yang kalian buang dari dalam air. Pernah nggak kalian berenang? Keluar dia bui kecil-kecil, gelembung. Nah, itu oksigen. Makanya kalau berenang, kita ngambil oksigennya di luar, di atas daratan. Ketika kepala kita meluncur keluar di permukaan air. Pak, jadi buangnya di mana? Pernah nggak kalian kayak gini? Kalian hirup, kalian buang. Pernah nggak? Pernah. Oke. Kalau dia berenang, ketika kepala di atas permukaan air mengambil oksigen. Ketika di dalam air membuang oksigen. Pak, membuangnya gimana? Dengan cara atau mengeluarkan oksigennya dari dalam hidung. Nanti ganti dari apa ya? Oke. Masuk ke berikutnya, renang. Berbagi ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama gaya bebas, kedua gaya, ketiga gaya, keempat gaya punggung. Oke. Gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, gaya punggung. Yang paling banyak favorit itu biasanya gaya dada. Kenapa? Gaya dada itu simple, enak. Jadi orang tua banyak yang gunakan gaya ini. Tapi kalau yang sering diperlombakan semua juga ada. Dan kita masuk nih video. Salam sehat dan bahagia. Selamat datang di channel Wikipedia. Mana kita belajar bersama-sama. Karena apa? Mengenal berbagai gaya seperti renang gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu-kupu, dan gaya dada. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gaya bebas atau gaya crawl. Renang gaya bebas membutuhkan koordinasi antara gerakan tubuh dan pernapasan. Selain itu, gerakannya yang cepat juga sering membuat orang keliru saat mempraktikannya. Lantas, bagaimana ya cara melakukan renang gaya bebas yang benar? Yuk kita mulai petualangan belajar kali ini. Bisa dibentuk. Renang merupakan salah satu aktivitas olahraga yang dilakukan dalam cabang olahraga renang.
Apa bedanya? organisasi baik nasional maupun internasional. Untuk induk organisasi renang nasional yaitu PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia, sedangkan induk organisasi renang internasional yaitu FINA, Federation Internationale de Natation. Dalam melakukan aktivitas renang bebas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah seseorang dalam berlatih renang gaya bebas. Dia mengambil air Yang pertama yaitu prinsip dasar meluncur. Teknik dasarnya adalah Dilakukan agar perenang terbiasa bergerak dalam posisi streamline atau posisi badan sedatar mungkin dengan permukaan air. Berikut cara melakukan gerakan meluncur. Ini contoh gerakan meluncur. Yang pertama, berdiri di pinggir kolam, rapat dengan tembok kolam, salah satu kaki ditekuk dengan telapak kaki ditepakkan pada dinding tembok kolam. Kedua tangan lurus ke atas. Kemudian turunkan badan di atas permukaan air. Kepala dan lengan mengikuti. Selanjutnya, kaki menolak dan diluruskan segaris dengan badan dan tangan. Meluncur ke depan. Teknik renang gaya bebas memiliki beberapa bagian teknik yang harus dipahami dan dikuasai oleh setiap perenang agar dapat dilakukan dengan baik dan benar. Teknik renang gaya bebas memiliki beberapa bagian teknik yang harus dipahami dan dikuasai oleh setiap perenang agar dapat dilakukan dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu posisi badan. Posisi badan pada renang gaya bebas adalah telungkup datar, yaitu sedatar mungkin dengan permukaan air atau streamline. Dengan posisi tersebut, tahanan air dapat ditekan sekecil mungkin. Kepala merupakan kemudi dari posisi badan. Bila kepala terangkat, maka bagian bawah badan yaitu pinggang dan kaki akan turun. Oleh sebab itu, harus dijaga agar kepala tidak menggunakan kaki membawa kaki ketika mengambil nafas. Yang kedua adalah teknik gerakan kaki. Gerakan kaki dilakukan dengan naik turun bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Kenapa posisi kakinya harus? Gerakan dimulai dari pangkal paha dan pada gerakan menendang ke bawah, lutut sedikit ditekuk, untuk kemudian diluruskan pada akhir tendangan. Yang ketiga yaitu teknik gerakan lengan. Lengan pada renang gaya bebas atau crawl digerakkan satu persatu bergantian melalui 3 fase. Fase pertama yaitu fase menarik atau pull. Fase ini dimulai saat tangan masuk ke dalam air. Biasanya jari-jari masuk lebih dulu. Diikuti telapak tangan dengan posisi lengan lurus. Kemudian tangan menarik air ke arah belakang dengan siku sedikit ditekuk. Fase kedua yaitu fase mendorong atau push. Setelah fase menarik, tangan melanjutkan gerakan dengan mendorong air ke belakang sehingga melewati pinggul. Gerakan ini memberikan dorongan yang signifikan untuk mendorong tubuh maju di dalam air. Fase ketiga yaitu fase pemulihan atau recovery. Pernapasan. Setelah fase mendorong selesai, lengan diangkat keluar dari air. Di mana? Siku diangkat keluar ke bawah. Lihat. Yo, kayak biasa. Julang, Luis, sama kau. Yo, ambil dua.
Dah? Oke. Kita buat lakukan gerakan apa tadi? Gaya bebas. Posisi tangannya lurus ke depan. Satu tetap, satu dayung ke belakang. Oke? Coba kita buat. Ya, pelan-pelan. Lagi, pelan-pelan. Lagi. Terus. Oke. Ini biar kecil lengan kau, biar gak gemuk di perut. Oke, lagi. Terus. Oke, stop. Viola, Ila, Novi, Willy. Ayo sini Willy. Ayo Willy. Kau Willy apa Vincent? Oke. Gaya apa kita pakai? Gaya bebas. Oke, ambil Willy. Dua. Oke, gaya apa ini? Gaya bebas, maju satu langkah nanti kena ke layar. Oke, ya. Mulai. Tangannya lurus, satu lurus, putar. Nah, lagi, putar ke belakang. Nah, lagi, tangannya naik terus sejajar. Nah, terus. Terus Mas Willy. Lagi, tangannya sejajar. Tangan, nah, ayo putar. Lagi, sejajar. Lagi. Oke. Nah, itu stop. Taruh dong. Oke, itu salah satu contoh gerakan di posisi tangan. Pegel karena dia berputar terus. Jadi kalau lomba itu nanti mau 400 meter. Kayak mana kan napasnya itu nanti? Dan 400 meter dia nggak berhenti, wajib. Apalagi kalau renangnya bisa sedalam 5 meter. Dan kalau sering diperlombakan itu dari ujung sana ke ujung sana wajib bisa. Karena apa? Kalau namanya lomba yang dibutuhkan apa? Supaya sampai tujuan. Hah? Gerakan Pak. Supaya sampai tujuan kita harus supaya apa? Dari ujung sana ke ujung sana sampai sana kita harus butuhkan apa? Kecepatan. Kecepatan dibarengin dengan pernapasan. Pak, kalau napas itu baru 1 meter berapa menit? Yang mana? Udahlah, tenggelam itu. Nanti tenggelam dia kayak kapal ke dalam. Tinggal yang muncul apa? Gelembung. Dah? Oke? Paham? Oke. Jadi renang termasuk olahraga yang baik. Satu, untuk melatih pernapasan. Kedua, yang melatih pertumbuhan. Pak, kalau orang tua bisa tumbuh lagi? Bisa naik lagi ke tinggi badannya? Nah, karena sudah habis masa pertumbuhan. Yang bisa apa? Dari anak kecil sampai anak usia 17, anak SMP, masa pertumbuhannya masih bisa. Makanya sebelum contoh tahun ini, kalau bisa tahun depan kalian hitung, oh aku udah naik 1 cm, berarti ada perkembangan. Oke? Ada yang mau ditanya? Yang benar dudukmu. Ada yang mau ditanya? Pas. Oke. Jadi manfaat renang sangat baik atau banyak. Oke? Cukup sekian. Terima kasih. Kita jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.